Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Mustika Setiawati. Di video kali ini kita akan membahas tentang metode ilmiah. Yang pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian. Penelitian sendiri merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah juga adalah suatu pendekatan sistematis dalam mencari ilmu pengetahuan atau menjawab pertanyaan. Penelitian yang terdiri dari beberapa langkah yaitu dimulai dengan observasi terhadap suatu fenomena atau gejala, identifikasi atau formulasi masalah berdasarkan observasi tadi, menyusun hipotesis, melakukan penelitian untuk menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Metode ilmiah juga merupakan cara untuk menyelidiki fenomena untuk mendapatkan pengetahuan baru atau memperbaiki dan menggabungkan penyelidikan dengan pengetahuan sebelumnya. Cara bertanya dan menjawab pertanyaan sains dengan melakukan observasi dan eksperimen, pendekatan yang sistematik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian tahap-tahapan dalam metode ilmiah. Metode ilmiah menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Ada beberapa tahapan dalam metode ilmiah, yaitu merumuskan masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Mengumpulkan keterangan, yaitu segala informasi yang mengarah dan mendekat pada pemecahan masalah. Sering disebut juga mengkaji teori atau kajian pustaka. Kemudian menyusun hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama observasi atau telah pustaka. Kemudian menguji hipotesis dengan melakukan percobaan atau penelitian. Mengolah data atau hasil percobaan dengan menggunakan model statistik dan untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian dengan metode ini adalah data yang objektif, tidak dipengaruhi subjektif. Ilmuwan peneliti dan universal dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja akan memberikan hasil yang sama. Kemudian menguji kesimpulan. Untuk meyakinkan kebenaran hipotesis melalui hasil percobaan dilakukan uji ulang. Apabila hasil uji senantiasa mendukung hipotesis, maka hipotesis itu bisa menjadi kaidah, hukum, dan bahkan menjadi teori. Mengomunikasikan hasil penelitian. Langkah terakhir adalah mengomunikasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada orang lain dalam bentuk laporan tertulis atau melalui forum diskusi dan seminar. Berikut kriteria metode ilmiah. Metode ilmiah harus memiliki beberapa sifat sebagai berikut. Kritis dan analitis. Peneliti harus melakukan observasi dan eksperimennya secara rinci supaya mendapatkan hasil yang akurat. Kedua, logis. Peneliti harus dapat menjelaskan setiap langkah pada metode ilmiah secara logis, tidak boleh berdasarkan firasatnya. Ketiga, objektif. Peneliti harus memastikan hasil penelitiannya nanti dapat diterima oleh orang banyak, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Keempat, empiris. Peneliti harus mendapatkan hasil penelitiannya dari kejadian yang nyata, terjadi bukan karena karangan ataupun opini. Kelima, konseptual. Peneliti juga harus memberikan perhatiannya bagi konsep-konsep dari fenomena yang diteliti. Itu saja penjelasan metode ilmiah dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.